Malam hari ini kita akan membahas adat ya, adab, adab Hong Kong dan adab Indonesia. Lah, ini luar biasa. Ini sebenarnya materi yang pertama kali saya membahas di YouTube. Tapi nggak apa-apa. Memang harus harus diulang-ulang ya. Cerita dan materi itu harus kita ulang berkali-kali, harus kita sampaikan berkali-kali, harus kita omongkan berkali-kali agar kita itu selalu ingat. Mbak Nur Laila, jadi adab Hong Kong dan adab Indonesia. Ini sudah sangat berbeda jauh, teman-teman. Ya. Kenapa berbeda jauh? Karena yang menghasilkan negara yang membuat Hong Kong maju. Ya kan? Nah, kenapa Indonesia kok nggak maju? Ya, salah satu faktornya adalah adab. Ya. Sekarang gini ya, teman-teman. Di Indonesia, oh good morning Kak Sandro dan Kak Yuli. Terima kasih Mbak Iin, suka saya ngomongin good morning. Wis seneng aku, wis cocok. Kene sampeyan ini istimewa Mbak Iin. Good morning. Jadi yang ingin adab ya teman-teman. Jadi sudah sangat jauh berbeda. Di Indonesia itu ngomong kamu ya. Ngomong kamu itu kalau orang luar Jawa udah biasa. Tapi dimanapun kalau ngomong kamu dan kau itu sudah kasar. Dan kita tidak pernah ngomong ke orang tua, ya, orang tua kita, baik orang tua kita atau orang tuanya orang lain itu dengan kata-kata kamu. Kalau dengan orang yang lebih tua, ya, Anda. Kalau bahasa Indonesia itu Anda. Tapi kalau bahasa-bahasa ngomong kamu dan itu dengan orang tua itu seolah-olah ya kan, seolah-olah itu nggak ada adab. Coba kalau kalian di Hong Kong, Mbak Purwanti Roles, anaknya majikan yang sudah lebih gede ngomong sama mamanya, lei. Ada nggak kata-kata lei kalau yang halus dan lei yang lembut? Coba kalian yang sudah lama di Hong Kong, coba kasih saya pandangan, kasih saya gambaran. Kamu dalam bentuk sopan itu kayak gimana? Kata kamu itu loh. Kalau untuk orang tua dan lebih sopan itu apa? Orang Hong Kong aja kalau majikan ya dadai sing sang tuan dan nyonya. Ya kan? Itu pun kalau kita manggil. Tapi kalau anaknya manggil ibunya dirimu, jenengan, Bu, apa ada kata yang lebih halus? Ya, pasti akan kalimatnya akan le teh, le apa ya? Kamu semua pasti pakai le. Ya, itu hanya satu satu contoh aja. Terus yang kedua nih, yang memang jadi masalahnya, yang signifikan buat teman-teman, itu tepo seliro. Tepo seliro itu pangerten. Ini di Hongkong nggak bisa, bro. Saya aja juga kerja di kontrak, udah dibilang gajinya tanggal 3 atau tanggal 6. Sampai tanggal 8, tanggal 9 nggak gajian ya bojoku bengok-bengok, guys. Iya, memang Kak, apanya yang iya memang. Bojoku yo nagih, padahal aku yo isin. Kerjanya kumbrak, kumbruk, nagih gaji itu sin aku kayak gitu. Tapi nggak, bojoku, aku tak ngomong yo. Telepon aku sih ngomong, aku sampai kongkon jaluk gaji lu isin. Walaupun saya ngomong ke kalian ya, minta oh gaji gini-gini. Ketika itu terjadi ke diri saya sendiri loh ya Pak. Ini. Kadang-kadang tuh seperti itu teman.
Aku ngerasakan perasaannya kalian. Nah, sing dadi aneh itu di saat kita mengeluh, ya kan? Di saat kita bercerita, majikanku gak ngerti aku, terus aku bilang ngomong, karepmu iki piye omongno njaluk oh. Mbak Uul cantik, selamat malam. Jadi njaluk oh, mau sungkan gak enak. Aduh, padahal kalian tahu sendiri loh ya. Kalau orang Hong Kong itu menghina kita atau maido kita atau ngelokno kita, bayu. Wis, gak adek tedeng aling-aling. Das, 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 das. Selamat pagi Mbak Uul cantik. Ini bagian dari adab. Saya bukan menganggap bahwa ya sekali lagi. Saya bukan menganggap bahwa ini kebiasaan yang tidak baik. Bukan. Mas Safilo Damar, selamat malam Mas. Tetap semangat Ko Sandro dan JJ Yuli. Kapan kita ngopi Mas? Kapan kita ngopi Mas Safilo Damar? Mbak Keko sini. Musimnya wis dingin Mas. Wis dingin musimnya ngopi. Jadi adab itu bukan berarti ketika kita di Hong Kong ya, kita masih menerapkan adab kita di Indonesia. Boleh, bagus, keren. Tapi itu tidak berlaku kalau untuk majikan. Kadang kita kalau orang Jawa ya lewat itu kan gini kan. Di Hong Kong nggak ada. Lewat-lewat aja. Apakah dengan kita melakukan adab kita yang ada di Indonesia, kemudian kita pakai di sini, terus majikan jadi menghargai kita? Enggak juga. Tapi saya tetap ingin punya adab Indonesia, Mas. Mbak J. Fernando. Loh, monggo. Tapi kalau ada sesuatu yang mereka tidak harus paham dan sampean tidak memberikan pemahaman, ya nggak akan berubah karakternya majikan. Pok coy, Mbak Mai Handrik, Mbak Suryani Ani, Rahayu Mas Andro beserta teman setia di YouTube channel Prince Edward hadir. Mantap. Jadi sampean untuk merasa disungkani sama majikan nggak akan ada, ya kan? Kalau majikan ada yang menghargai kalian, menganggap kalian penting, ya bagi saya loh ya, itu kalau kalian sudah berdedikasinya lama, atau memang sampean ketemu majikan yang punya tingkat apa ya internasionalnya tinggi. Jadi dia sudah melihat dunia luar itu sudah biasa. Tapi selama dia masih tinggal dan stay di Hong Kong, tidak pernah merasakan dunia di luar sana, maka karakter Chinese-nya, karakter Cina-nya itu sangat kental sekali. Terus Hong Kong ini ras ya, teman-teman. Ras itu artinya semuanya harus satset, 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 buat. Saya itu pernah ikut Sungfu ya, teman-teman. Ikut Sungfu itu kan, ya kalau giliran ngangkat barang kan ya harus satset, satset, turun, cepet-cepet gitu kan. Ya, karena kita mau pulang cepat, pulang nyampe rumah cepat, jadi ya semuanya harus cepet-cepet-cepet. Bentang kerjaan mari, kalau mari leren dan lebih cepat. Nah, itu karakter. Tapi kalau di tempat kita, Mbak Ayang-ayangku, selamat pagi, Mbak Ayang-ayangku. Jadi, satset, satset, nang mari wis, nang leren. Kalau di tempat kita, saya mandek saya rokok-rokokan saya Cikra Cikri Makne Aji suka goyang Sopi biar happy. Mbok jenenge rek. Jenenge Facebooknya ngawari ya. Kali lagi ya teman-teman. Tidak ada itu. Apa yang dikatakan dinamakan sungkan itu tidak ada.
Anda pingin sesuatu, Anda mau diperlakukan A, diperlakukan B, ngomong. Nah ini masalah lagi yang kedua adalah ngomongnya gak iso. Kerja aku nang kene gak cuman gak harus ngomong, tapi iso nyambut gawe iso resik ceng konceng oke. Sik resik oman. Ya wis. Tadi ada kalimat. Ketika saya ngomong dengan ada yang datang ke sini, jelas dia ngomong, Mas Sandro iso ngomong ngono. Soalnya Mas Sandro gak dadi aku. Nah, ini sering ya. Ini kalimat ini itu kalimat ya, kalimat yang dilontarkan ketika seseorang tidak bisa memberikan argumen yang kuat, alasan yang kuat terhadap penolakannya, terhadap beban hidupnya. Sehingga biar orang lain tidak bisa membalikkan. Jadi dia itu menggunakan kalimat dan kata-kata kamu tidak jadi saya. Jadi kamu tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Majikanku lain dari yang lain Mas Sandro. Beliau nyantai. Kalau aku kerja satset gak boleh. Nyantai aja. Jalan pun juga nyantai. Nah, sampean istimewa. Ini kita bicara yang jelek. Mbak Umi Farida, selamat Mas Sandro. Selamat pagi Mbak Taiko. Oke, Mbak Uma Farida. Ketemu bosnya yang nyantai, jangan cepet-cepet. Santai aja. Nah, ini berarti bosnya sampean ini ada hal yang berbeda. Ya sama dengan manusia. Di Indonesia itu ya juga ada ya seseorang yang baik. Oke, pelan-pelan. Ya, dikerjakan. Kalau capek istirahat. Jadi gini, psikologi majikan kita, sekali lagi, psikologi majikan kita, itu ada yang punya background pendidikan tinggi, ada yang background penjual babi, ada yang background guru, ya kan? Ada yang background kerja kantoran. Semuanya punya background dan lingkungan ke pekerjaannya mereka itu juga mempengaruhi karakter mereka. Nah, saya kalau melihat itu ada teman-teman yang majikannya itu pebisnis, ya kan? Nah, kalau pebisnis teman-teman, melihat laporannya rugi, ngelihat karyawannya malas, belgedes, kiro-kiro, bisa nggak kalian jadi sasaran gembuk? Nah, itu yang terjadi, teman. Jadi kalian itu lebih dijadikan sebagai sasaran atau sansak bagi mereka yang lagi capek pikirannya, capek fisiknya, ngurusin pekerjaannya mereka sendiri. Nah, kembali lagi ke kalimat, sampai nggak jadi aku sih, Mas. Ya, jadi kayak gitu ya, teman. Ya, sekali lagi, kalau hidup itu bisa ditukar, Sumantri dadi Sukrosono, Sukrosono dadi Sumantri, iku wis karepe Sukrosono ket biyen pingin koyok Mase jenenge Sumantri sing ganteng gagah perkosa. Kan Sukrosono elek, tapi Sukrosono sakti. Lah Sumantri ganteng, tapi gak duwe kesaktian koyok adike Sukrosono. Kalau kalian nggak pernah ngelihat Sumantri dan Sukrosono, Sukrosono itu jelek buruk rupa, tapi dia sayang sama kakaknya, Sumantri. Kesaktiannya luar biasa, tapi justru dia meninggal di tangan kakaknya. Hidup itu nggak bisa ditukar, guys.
Makanya di situ ketika saya ngobrol dengan kalian itu saya punya empati. Nah, orang-orang yang mengatakan kalimat seperti itu orang-orang yang tidak punya empati. Terserah awakmu sakarepmu, terserah aku sakarepku, awakku dhewe, urip-uripku dhewe, urip-uripmu dhewe. Ini kalimat seperti ini adalah kalimat orang yang ego dan kalimat orang yang tidak punya empati. Mbak Love nih, selamat pagi. Jadi empati itu kita ikut merasakan apa yang dia rasakan. Nah, kita itu nanyain dia, ngajak omong dia, ngasih pendapat kita, itu bagian dari empati. Tapi karena dia menganggap bahwa kesedihan itu hanya miliknya orang lain, tidak mengalami hidup yang sesedih dia, akhirnya ngomongnya kamu nggak merasakan sih. Ini orang yang capek, teman-teman. Orang yang sangat capek. Orang yang hanya melihat dari sisi dirinya sendiri, tapi tidak melihat sisi orang lain. Mbak Fani Ceng, Mbak Fani. Senang aku ditonton sama Mbak Fani. Perjuangannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mbak Fani, kapan-kapan main lah Mbak Fani. Tak tunggu di rumah Mbak Fani. Asli aku kalau inget usahanya sampean Mbak Fani. Alhamdulillah sekarang semoga-moga lebih baik. Selamat malam bosku, moga sehat selalu Mbak No NKI, Mbak Winar. Oke, ya. Jadi ketika orang lain sudah berbicara dengan kalian, ketika orang lain sudah memperhatikan kalian, memberikan pandangan buat kalian, bahkan memberikan satu bentuk solusi kepada kalian, jangan pernah ngomong kamu sih gak ngerasain jadi aku. Nungguin majikan tamacok, oke. Gak ada hidup itu yang bisa ditukar-tukar, teman-teman. Hidup itu sudah pada jalannya dan sudah pada garisnya. Hidup ditukar-tukar itu dongeng. Bayi ditukar-tukar itu dongeng. Jadi sekali lagi ya. Selamat malam Mas Andro dari Taipo. Baru ikut ulang nanti yang ketinggalan. Hadir selamat. Semangat, terima kasih. Ya, besok Pak. Kalau lusa, kalau nanti di up lagi. Jadi begitu ya teman. Makanya kadang-kadang kita itu ya, kalau orang yang cerewet ke kita, orang yang kenyih ke kita, orang-orang yang selalu cenderung kayak mungkin ngatur kita, ngurusin kita, pandangilah bahwa orang-orang itu peduli dengan kita. Cara sisi pandang kita itu melihat orang itu peduli dengan kita. Cara cara berpikir kita itu melihat dia kok mau ya dia mau. Saya gini, saya kadang ngelihat komen yang nggak bagus saja, komen yang jelek saja, komen yang sesukanya saja, asbun asal bunyi. Itu saya hargai. Karena dia komen itu menggunakan kuota. Pokok komen itu konten kita lewat berandanya dia. Komen itu membutuhkan waktu untuk ngetik. Jadi kita bukan menghargai komennya saja, tapi menghargai prosesnya dia nonton, prosesnya dia ngeklik, ya, proses dia juga mikir. Ngelokno orang itu loh ya sambil mikir, enaknya apa iki enaknya dilokno. Mbak Renia, Siuce Jembing Belambangan. Nah, tunggu kan katanya ulang tahun. Mau ulang tahun di sini di Kampung Sumber Mbak.
Yoi. Oh iya, Mbak Renia, kalau besok mau datang hadir, eh, aku boleh nitip nggak? Nanti si Reza bawa ampli. Reza kan di kos Wibi. Ya kalau Mbak Renia nggak keberatan sih. Mas Andrew sekarang langsing dan tambah fresh, ganteng. Terima kasih, Cik Ono sing ngelem. Terima kasih, terima kasih. Ganteng, langsing dan tambah. Iya, program pengurusan badan, berat badan Mbak udah turun 11 kilo, maunya 15 kilo saya turun. Jadi ada ya teman-teman. Hong Kong sama Indonesia itu sangat tidak sama. Jadi apa yang kita inginkan ya harus kita sampaikan. Ya kan? Apa yang kita mau ya kita omongin. Gitu loh. Jangan disimpan. Ya, jangan pakai acara takut, sungkan. Takut itu loh. Takut. Tadi juga ada yang cerita teman-teman. Jadi non-X nonton konten saya katanya. Saya kuat gara-gara nonton konten. Ya wis terima kasih. Ya justru saya yang seneng kalau sampean kuat karena ada nonton konten. Saya itu sudah terlanjur ngomong mau renew padahal saya nggak mau. Dan nanti kalau saya ditanya lagi terus saya nggak renew, waduh Mbak Renian matur thank you, aku ngerepoti sampean selalu ngerepoti sampean. Jadi eh, dia itu kurang 3 bulan, bulan Maret katanya itu finish dan dia nggak mau renew, dia non dan dia takut sekali di intermediate. Ya kalau ngomong sama saya ya nggak ada tak takut-takutin. Ngomong sama saya orang gemeter, orang keliru, orang salah itu nggak tak adil, nggak tak lokno. Sing tak lokno ya kalau orang dia merasa dia paling benar dengan pendapatnya dia baru. Nah, itu seneng aku. Jadi yang ingin saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa memutuskan secara sepihak itu hak. Ya saya akan bilang sama Mbak E, Mbak Samen itu udah 20 bulan, 21 bulan. Mbak Mariana Patalo, selamat pagi. Semuanya selamat pagi ya. Terima kasih ya malam minggu. Saya temani kalian ngobrol. Kalian menemani saya ngobrol dan Gedabrus. Terima kasih masih nonton ke Gedabrusan saya. Jadi bahwa kalau kalian tidak finish dan itu sudah 22 bulan, 21 bulan, 23 bulan, sudah nggak perlu disesali. Mbak Nur Caula, Waalaikumsalam. Selamat Wong Ganteng saat sehat selalu. Selalu panjang umur dan bahagia secara besar. Terima kasih doanya Mbak Nur Kaula. Semoga kembali ke Mbak Nur Kaula berkali-kali lipat. Dan buat teman-teman yang nonton baik di Facebook atau YouTube. Jadi kita itu sudah berjuang sekuat tenaga. Nah, kalaupun memang di endingnya itu nggak finish, ya sudah nggak salah. Ya takdirnya majikan menginterminate kita. Hongkong tabah nyaman bagi dapat majikan baik. Aku udah 18 tahun masih di sini. Luar biasa. 18 tahun Mbak Renia ini berapa tahun Mbak? 20 tahun. 21 tahun Mbak Renia. Berapa tahun sama Mbak Renia? Ayo yang di atas 20 tahun angkat tangan. Tak gawe no sego pecel.
Tak inceng ket mau kok belum live malah rodok kelewatan. Enggak, Mbak Nur. Tadi ada guru saya, suhu saya tentang trading, tentang kripto. Dia libur, makanya kita bahas. Ya, buat teman-teman semuanya. Jadi adab kembali lagi Hong Kong. Terus Hong Kong itu kan kadang ada ya nggak suka nangis sih. Melihat orang nangis di rumahnya kan nggak suka. Nah, kita kadang-kadang kan terlalu sedih, hati kita kok pahit. Oh, Mbak Renia 20 tahun. Nah, ini Mbak Love ini 18 tahun. Aja nih penontonku ini wis luar biasa kok. Wis suhu nih Hong Kong, suhu. Jadi suhu jadi luar biasa. Kalian itu sudah hebat di Hong Kong. Jadi nggak usah sungkan apa nih so ngomong. Nggak perlu majikannya diceladu. Mbak Eva Tresra nyimak. Mbok biasanya awakmu ngene kok saiki ngene ngene ngene. Wis ganti ta apa piye? Nek ganti ya wis aku tak kudu mengikuti aturanmu. Piye gantine? Udah selesai. Kadang ada yang majikan muara, habis muara terus nanti sorry ya aku emang tadi marah-marah sama kamu. Aku gak sadar. Berarti dia memang kesel guys. Dan kalian dijadikan sansak. Sasaran tembak. Des, 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 des. Ya kan? Saking penake kerasan di Hongkong iya mbak. Kamar dewe uwombo. Enek TV ini bisa. Sampai nih the best ah, mbak Reni. Teman-teman juga sama. The best. Sebenarnya Hongkong itu sudah di mata kalian ya yang nonton saya ini. Hongkong di mata kalian yang nonton saya itu wis tertaklukkan dengan baik. Bikin sial kata orang Hongkong kalau nangis. Ya, nah itu kan adab. Kalau di tempat kita sedih ya silakan nangis. Sedih ya wis gak apa-apa. Lost no, keluarkan air matanya. Tapi di Hongkong kan tidak. Nah itu kan adab. Ya, lebih lebih ke arah kayak sedikit lebih bebas kalau di Hongkong. Jadi strata itu nggak terlalu terlihat strata di Hong Kong. Ya karena Inggris, demokrasi Inggris. Jadi yang menjadikan Hong Kong hampir setengah ini memang udah 100 tahun bersama Inggris. Jadi perpaduan antara eh, Chinese culture, Chinese culture sama Western culture. Lah, kalau orang Western kan sukanya sarapan pagi minumnya susu. Nah, kalau Chinese minumnya teh. Jadi nenek dicampur jadi teh susu disebut laica. Laica apa naica kan itu perpaduan teh sama susu. Di Indonesia kan kopi kalau nggak teh. Terlalu orang kaya kalau minumnya susu. Karena Indonesia ya, jadi ini yang ngeteh dulu, ngopi dulu pagi-pagi. Kalau Western kan kopi, kopinya hitam. Nah kalau Cina kan teh, yamcha, tung naicha, tung laicha. Favoritku kalau diomong. Tapi sekarang udah jarang aku minum. 1 tahun yang lalu panganane naicha karo tanta saiki sudah tidak boleh, sudah dilarang. Sesekali saja baru boleh. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Adab sekali ngomong. Terus Hong Kong itu memang senengannya nyelatu. Bukan nyelatu ya, verbal. Jadi tukaran barangnya ya lambe. Gak enak sing
moro tangan. Tapi kalau Indonesia gak cocok ya ayo gas, gelut, itu adab. Teh di sini nggak pakai gula, ya. Loh sebenarnya di tempat saya, di tempat mbah saya, Gunung Kidul, Jogja itu juga sukanya minum teh, tapi tehnya tawar, teh pahit, gitu loh teman-teman. Nah adabnya, yang paling sering ya, yang urgent yang memang saya bahas ya itu tadi, nggak usah apa ya sungkan ke majikan, nggak usah takut, ngomong aja. Tapi nek kadang wong jenenge takut itu ya piye? Dikandani bolak-balik takut 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 wis. Terus akhirnya saranku lah nek sampean takut terus aku kudu piye? Sing lakoni sampean nek tak kei saran ya takut. Ya piye nek aku meneng ae ngrungokno ae kan gitu. Banyak sekali permasalahan hari ini tadi. Pagi-pagi tadi saya juga ngurusi pernikahan. Nah, ngurusi pernikahan surat cerainya fotokopi. Terus surat kehilangan. Aku tuh bingung teman-teman. Ya ditolak. Saya ke Admiralty. Jadi ini ya kayak gitu ya teman-teman. Banyak masalah. Hari ini termasuk lumayan hari ini tadi. Masalah-masalah tadi lumayan. Berapa anak yang datang? Satu, dua, tiga, empat, enam hari Sabtu. Pantes langsing Mas Andro. Bagaikan halilintar lopanku kalau ngomong. Tapi memang udah biasa. Ayo. Nek ngomong nyente, nyente. Saya juga iya. Saya itu ada mm, sebelah ya, sebelah rumah sini ya teman-teman. Sebelah rumah ini kalau nggak salah cecenya Filipina. Kalau marah itu bayu, bengok-bengok sampai rumah saya ini kedengeran. Dan mbaknya pertama kali kita ketemu datang ke Hong Kong ini badannya gemuk. Tapi ketika jemur baju, tak lihat mbaknya kok kelihatannya agak langsing gitu. Mbaknya Filipina. Baru saya sadar, lu. Kalau majikan ngamuk, ngaweri teriak-teriak. Anaknya aja sering dimarahin. Dua-duanya suami istri marah-marahin anaknya. Makanya kenapa saya sampai berpikir gini loh. Saya berpikir gini Mbak. Makanya kenapa tuanya orang Hong Kong itu anaknya nggak mau ngerawat. Kasih panti jompo, ngejengkan Cece untuk merawat. Mbak Winar nih podo ngoyot tapi menolak tua. Jadi taruh panti jompo kalau enggak ngejeng Cece ya udah. Dan mereka ingin bebas hidupnya menjalani kewajibannya bekerja. Ya karena dari kecil itu dididiknya keras. Tapi ya ada juga yang dari kecil dididiknya kasih sayang. Tapi kebanyakan coba kalian tahu kan, menolak pulang Indo, Mbak Winar. Andalannya panti jompo. Karena ada CC, ya sudah dijengkan CC. Bayar panti jompo ya larang. Bayar CC kan mangewu. All in, beres, aman. Ibuku anak sing jogo. Persis bosku yang dulu hari-hari marah sama BB turun drastis. Makanya kalau mau langsing datang ke Hong Kong saja. Ya kembali lagi ya teman-teman. Sebenarnya membicarakan tentang adaptasi, membicarakan tentang bagaimana Hong Kong itu sebenarnya yang lebih mewakili itu kalian yang nonton channel YouTube saya ini, yang komen
di Facebook saya juga. Ini yang valid, yang ilmunya tepat kalau ngomongin tentang bagaimana kelakuan majikan, bagaimana adabnya majikan, bagaimana adabnya di Hong Kong itu bagaimana, itu sebenarnya kalian, bukan saya. Yang ngomongin itu kalian. Yang menceritakan itu kalian. Karena kalian udah ngoyot. Jadi kelakuannya majikan model apa ya, kalian sudah memahami karakternya. Semakin cepat memahaminya, semakin segera bisa mengerti, maka disitulah proses adaptasi kalian itu berhasil. Mbak Eva Teresa, biasanya marah-marah. Tapi saya ini pirang tahun Mbak bisa. Eman 10 juta ditinggal Mas. Nah, ini kalimat yang keluar. Kalimat yang keluar buat orang-orang, buat teman-teman semuanya, Mbak Winarjir. Yang nek mulih nang Indonesia bingung, piye carane golek 10 juta. Oh, aku kok wis sanggup. Oke ya teman-teman, sekali lagi adab ini Hong Kong, di mana bumi itu dipijak, langit itu dijunjung. Adab, budaya, perilaku orang Hong Kong itu adalah tantangan pertama yang harus kita hadapi. Adaptasi itu nggak mudah Mas Sandro, bertahan demi jin. Jadi ya, apapun itu ceritanya, disadari atau tidaknya, kaki kalian itu udah menginjak bumi Hong Kong. Maka kalian harus mau nggak mau, bisa nggak bisa, terima nggak terima, harus belajar bagaimana memahami karakter orang-orang Hong Kong. Memahami aslinya ya sama. Aslinya ketika kita di Indonesia ya sama ya, enek sing orang api, enek sing ngelek, enek sing seneng nyelatuan, enek sing tukang ngelokno, enek sing maido. Pantai Jumbo bosku bayar 30.000. Pampers dan segalanya beli sendiri, kakek. Kakek kaya raya hanya ditaruh panti jompo. Kasihan emang. Nah, bayar 30.000 di pantai jompo itu katanya Mbak Loverne. Nek ngejeng cece kan 5.000. Majikan lamaku dulu kata-kata di tempat sampah dikeluarin semua. Bertahan cuma 2 tahun. Habis itu ganti. Majikan ini sudah renew kontrak kelima. 10 tahun men. Ya, kan wis ngoyot kabeh iki sing cerita. Iki wis kudune wis ora didongengin tentang Hong Kong. Kalau kalian itu didongengin piye mempersiapkan mulih. Piye carane iso mulih terus panggah oleh duit akeh. Kalau ngomong sama teman-teman itu fokusnya ke situ. Penontonku itu wis jagoan kabeh. Wis gak usah ceritani tentang Hong Kong. Hong Kong sama mereka udah tertaklukkan semua sama kalian nih yang nonton saya ini. Tipikal-tipikal orang-orang yang sudah Hong Kong itu udah selesai. Maksudnya itu udah kelar. Oke teman-teman, itu tadi adab ya. Sekali lagi banyak sekali di Hong Kong. Tapi saya cuma satu aja, jangan sungkan, jangan takut, harus ngomong, berani menyampaikan, dan jangan pernah takut. Karena ketakutan hanya membuat mental kalian menjadi down. Ketakutan yang berlebihan membuat kita nggak jadi apa-apa. Ketakutan yang berlebihan akan menyerang psikis kita. Betul sekali Mas Sandro. Piye mulai
Indo ojo balik Hongkong lagi. Ya, saya menemukan caranya. Ternyata dalam 1 minggu dapat 1 juta. Dalam 1 minggu dapat 1 juta. Ternyata nyari 1 juta itu sambil tidur juga bisa. Ya, kita tunggu nanti materi berikutnya. Tetap semangat, selamat beristirahat, selamat berlibur buat besok yang libur, selamat lembur bagi mereka yang ngambil lemburan. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, jaga kesehatan. Musim dingin sudah mulai menyerang, jadi banyak minum air putih, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah. Keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Terima kasih, sehat selalu buat kalian semuanya. Selamat pagi.